Labuan Bajo pakai Detik Adventure. It is touching the truth. Hai semuanya, kenalin nih, kita dari kelompok 9, kelas 10 MIPA. Nah, kenalin nama aku Jenny Handoko. Namaku Immanuel Gerard Sainding atau bisa dipanggil Gary. Namaku Mariana Mika Koting, dipanggil Mita. Nah, oke. Nah, guys, tau nggak sih, kali ini kita kedapatan produk podcast nih. Terus kita kedapatan tema juga, Lestari Alamku untuk Bangsaku. Terus kita juga memilih judul yaitu tentang Labuan Bajo. Wah, aku punya narasumber yang udah kece abis. Wah, gaul banget nggak tuh? Kece abis. Siapa sih, Den? Nah, kita langsung sambut aja nih ya. Nah, ada Kak Titania Norista sebagai CEO dari Detik Adventure. Hai Kak Titania. Halo guys, halo teman-teman. Halo. Mungkin bisa diperkenalin dulu Kak, namanya buat yang mendengarkan belum ada yang tahu kan namanya siapa, terus Kakak ini CEO-nya apa gitu Kak. Oh. Oke, halo semuanya. Iya, Nama aku Titania. Aku jatuhnya apa ya? Ya CEO-nya Detik Adventure yang bergerak di bidang jasa di dunia traveling seperti itu. Itu dong. Keren nih. Kita langsung masuk ke pertanyaan, nggak apa-apa nih Kak? Boleh. Kak, Oke, jadi ya, silakan. Kak, tanya. Kalau boleh tahu, CEO itu apa, Kak? Aduh, sabar ya, searching dulu, aku juga nggak hafal. Iya, Kalau di Indonesianya masih lebih ke apa ya? Jatuhnya tuh lebih ke direktur, dia bisa direktur utama jatuhnya, terus tapi kalau singkatannya itu lebih ke dia Chief Executive Officer. Kalau di Indonesianya itu direktur utama lah, atau bisa di CEO founder tuh berarti penemu, kayak pembuat, pembangun seperti itu. Oke, terima kasih Kak. Tapi iseng doang sih manggil CEO traveling murah gitu, karena kan kayak jatuhnya tuh kayak kalau anak-anak zaman sekarang bilangnya penemu traveling murah atau orang-orang yang apa ya, mainin si apa traveling murah itulah gitu. Ya. Oke, langsung lanjut nih Kak. Pertanyaan pertama. Kita bahas yang dasar-dasar dulu aja. Ya, yang pertama nih, kapan sih Detik Adventure ini berdiri itu? Awalnya kapan? Dan bagaimana ininya berdirinya? Kalau berdirinya sebenarnya itu di Februari tanggal 7 Februari 2021. Nah, kenapa ini terbentuk? Karena aku ini kan suka banget traveling. Tapi kebanyakan travelingnya sendiri. Nyari teman untuk traveling itu kan cukup susah. Gitu, kebetulan teman-temanku juga kayak mau dong traveling bareng, terus juga banyak yang stranger yang kayak mau dong Kak traveling bareng kakak kayak gitu segala macam. Jadinya yaudah aku buat wadah si Detik Adventure ini untuk jadi wadah untuk semua orang bisa datang gabung dan traveling bareng sama stranger solo traveling apalagi. Karena mereka susah juga nih buat nyari teman traveling bareng, makanya aku bikinlah si Detik Adventure ini seperti itu. Tapi traveling dengan budget murah, jadinya traveling on budget si Detik Adventure itu. Jadi masih tergolong baru lah ya, sekitar 1 tahun ya. Tapi kalau aktif baru dari September 2021 itu baru aktif. Ya. Gitu. Ya, Kak. Kalau boleh tahu, letak persisnya Labuan Bajo ini di mana? Kalau letak persisnya Labuan Bajo ini ada di Manggarai Barat, di Nusa Tenggara Timur. Jadi di Nusa Tenggara Timur, Manggarai Barat, di Kepulauan Komodo, Labuan Bajo itu. Jadi Labuan Bajo ini kota. Seperti itu. Yang terletak di Manggarai Barat. Ini semakin NTT ini semakin maju ya pariwisatanya ya. Betul, karena Labuan Bajo adalah pariwisata super premium. Waduh, super premium. Satu dari 5 wisata super premium yang ada di Indonesia. Dari NTT, Kak. Terus Kalian kalau mau ke Labuan Bajo hubungin
Detik Detik Adventure. Adventure. Iya dong. Nah, Jangan hubungin yang lain, hubungi Detik Adventure aja. Adventure. Nah, Oke. kalau di Labuan Bajo itu kan ada satu khasnya sendiri kan. Ada nggak sih Kak adat atau alat musik apa yang menggambarkan bahwa itu Labuan Bajo banget gitu? Kalau adatnya lebih ke adatnya Manggarai Barat ya, karena kan Labuan Bajo ini hitungannya subdesa si Labuan Bajo ini. Tapi kalau misalnya dari Manggarai Barat, kita ada namanya tari caci. Iya, Nah, aku itu tahu, Kak. tarian. Nah, pernah dengar kan? Nah, tari caci ini khasnya Manggarai Barat seperti itu. Nah, kalau misalnya mau cari tarian caci ya kita nih ke Flores di Manggarai Barat. Itu di Kepulauan Flores, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Maumere itu semua Maumere enggak, tapi kayak Flores, Ruteng, Labuan Bajo. Nah, itu tuh tari caci. Gitu. Itu yang khas, tarian khas. Oh, Katanya itu bisa tari caci, Kak. tarian. Bisa. Itu kan Ya kan bingung Mungkin- siapa dulu mungkin nih, Giri pernah- dulu lah. itu tarian yang ini yang kayak apa sih sabet-sabetan gitu loh. Oh, Aku lihat, Kak. ekstrim, Misalnya ekstrim. di beberapa daerah kan ada yang kayak kuda lumping kayak gitu-gitu kan. Iya. Nah, kalau di Manggarai ini tari caci namanya, jadi kayak tari perang gitu. Oh, Ya, aku pernah Perang lihat. tapi dibikin tarian. Iya, kenapa Mika? Oh, nge-lag ya? Enggak cuma aman. soalnya kalah sama kita ya. Aku bilang ini, aku pernah lihat tariannya. Tapi nggak pernah. Di mana? Ya, aku Soalnya dari ini, Mikanya Kak. dari Flores. Mm-mm. Kenapa? Mikanya dari Flores, Kak. Makanya mungkin tahu tentang tari caci. Oh, dari Flores, dari mananya? Manggarai Timurnya. Oh, Manggarai Ruteng berarti ya. Enggak, Ruteng Manggarai Tengah. Oh, masih barat. Apa sih timur tuh berarti Borong. di Borong. Oh iya, Borong. Jauh tuh, tapi Wah. bagus di sana sawah-sawah dan lain-lain kan. Aduh. Tapi Jadi di pengen nih. Surabaya ya, Mariana ya. Ya, boleh, Kak. Jadi pengen nggak sih ke Labuan Bajo, ya ampun. Lihat tari Ayo caci, dong, ajak gitu keluarga kan. kalian ke Ayo Labuan Bajo. guys ke Labuan Bajo, Ayo Pak. guys, Ayo, siapa lagi Detik ke Labuan Adventure, Bajo? guys. Adventure, guys. Iya. Oke. Oke, lanjut lah ya pertanyaan Ya, berikutnya. boleh. Di Labuan Bajo ini masa iya sih kan kita pergi ke Labuan Bajo menikmati keindahan alam. Pulang-pulang masa nggak bawa souvenir atau barang-barang apa gitu yang Betul. identik dengan Labuan Bajo? Itu ada nggak sih, Kak? Kalau makanan kita khasnya ini yang paling sering orang-orang bawa itu kopi. Kopi Flores. Yang pertama itu tuh favorit banget. Terus juga ada kompiang, dia tuh kayak roti manis gitu. Terus juga kalau dari bahan itu kita ada apa sih kayak patung-patung komodo, terus juga mutiara. Di sini tuh banyak banget mutiara budidaya. Juga ada kain tenun. Seperti itu, kain tenun sih kebanyakan kalau untuk oleh-oleh tuh. Kan ada yang kecil-kecilnya, ada yang besarnya. Kayak gitu. Kalau di sini sih kayak gitu sih, kain tenun, terus kompiang sama kopi. Ya. Begitu. Ya, Kak, aku lanjut ya. Pertanyaan berikutnya itu, di Labuan Bajo ini ada tumbuhan-tumbuhan spesifik tidak, Kak? Kalau misalnya, yang hanya ada di Labuan Bajo gitu. Tumbuhan spesifik yang hanya Kalau di yang ada spesifik di Labuan Bajo, nggak ada sih, kayak standar. Di sini tuh ada mahoni, pohon asem. Pohon asem tuh bisa jadi spot foto juga kalau di sini. Terus ada pohon lamtoro, ya kalau nggak salah namanya. Sama sih standar foto apa pohon-pohon. Duren apa nangka gitu juga ada, pepaya itu banyak. Buah-buahan banyak. Sama. Wah, keren. Sama Ada kok. durian loh. Aduh. Durian Flores enak banget. Jadi Iya. kepengen durian. Enaknya tuh yang manis pahit atau manis atau Manis. pahit-pahit gimana gitu. Yang pahit-pahit, manis pahit enak. Karena di sini kan bukan durian. Aduh, kayaknya kita harus coba nih ya, durian. Ajaklah keluarga kalian ke Labuan Bajo. Dengan Detik Adventure lagi dong.
pakai stiker. Aduh. Lanjut aja nih ya. Tadi sempat di-mention kan di Labuan Bajo ini di mana Kepulauan Komodo ya. Ya, Nah, itu apa sih penyebabnya komodo ini menjadi langka dan cuma bisa ditemukan di Pulau Komodo saja. Kebanyakan besar kan di Pulau Komodo. betul. Kenapa langka? Karena ini kan hitungannya masuknya dinosaurus terakhir ya di dunia, termasuk kayak buaya dan lain-lain. Terus juga langka karena habitatnya mereka kan udah berbagi dengan manusia, gitu juga. Terus dibilang masih banyak, tapi hanya bisa ditemukan di Labuan Bajo aja. Jadi hitungannya juga masih hewan yang dilindungi karena apa? Pertama, habitatnya cuma di sini doang, terus populasinya juga nggak begitu banyak, serta pengembangbiakan mereka ini tuh cukup lama seperti itu. Untuk dari bayi komodo sampai besar banget itu butuh 20-30 tahun seperti itu. Karena komodo yang umurnya 45 tahun itu baru segede biawak doang, kayak gitu, masih kecil banget. Kayak paling lebarnya cuma 1 meter, panjangnya 1 meteran doang, kayak gitu. Itu kenapa alasannya komodo ini masuk hewan yang dilindungi dan terbatas lah ya, karena juga memang nggak terlalu banyak seperti itu. Karena ya gitu, karena pengembangbiakannya mereka cukup lama, juga habitatnya cuma di sini doang. Kenapa cuma di sini doang? Ya karena memang dari awal ditemuin hanya di sini gitu. Oh, oke. Berarti komodo ini mematikan dong sampai dilindungi gitu. Mematikan sih enggak. Mematikan sih iya, tapi bukan jadi alasan dia dilindungi. Karena ini kan jatuhnya nih salah satu binatang eksotik yang Indonesia punya. Betul, maksudnya yang negara lain tuh nggak punya lagi gitu. Jadi cuma Indonesia doang, sampai negara lain tuh harus ambil dari Indonesia, entah mereka pinjem, entah mereka beli kayak panda atau apa tuh, entah gimana sistemnya dengan pemerintah Indonesia, kurang ngerti. Tapi itu maksudnya negara lain tuh tidak punya komodo kayak di Indonesia, dan hanya ada kita bisa temuin di Manggarai Barat sini, di Labuan Bajo, di Pulau Komodo seperti itu, yang kota lain tuh nggak punya. Jadi masuknya tuh hewan etnik atau hewan eksotiknya Labuan Bajo gitu, Indonesia gitu deh. Gitu, makanya dilindungi. Berbahaya nggak? Berbahaya, kayak buaya kan berbahaya juga. Gitu. Nah, kakak tadi kan di awal sempat mention nih, kakak kan seorang CEO dari Adventure Trip. Waduh. Nah, pasti pernah dong ketemu customer yang mungkin nawar. Kayak misalnya kakak ajuin segini, dia mintanya 20% dari itu, atau mungkin minta potongannya tuh lumayan banyak gitu. Nah, kakak sendiri sebagai CEO dari Detik Adventure sendiri itu gimana sih? Kayak bukan responnya sih, kayak misalnya, ih orang ini kok nawarnya jauh banget ya gitu. Tapi kalau dari kakak sendiri itu gimana sih? Kalau nawar sih semua orang pasti ada aja ya nemu yang nawar. Selama yang mereka itu nawarnya masih masuk akal dan masih masuk di budget perusahaan, aku masih bisa ambil. Tapi kalau misalnya yang nawarnya keterlaluan, kayak misalnya harganya 50 juta nih, mereka tawarnya 20 juta, itu kan kayak nggak masuk akal kan. Seperti itu pasti aku tolak, dan kayak ih kok nawarnya gitu banget, pasti gitu doang sih paling. Gitu. Ya makanya jangan nawar guys. Di Detik Jangan Adventure sudah nawar, paling murah. udah paling murah. Seperti itu. Oh ya Kak, lanjut ya. Nah kan Kak, negara kita tuh kan memiliki kebijakan. Nah apakah kebijakan itu menguntungkan bagi dinas perusahaan pariwisata? Menguntungkan atau tidak Kak? Kebijakan dalam hal apa dulu? Kebijakan pemerintah dalam Iya, misalkan maksudnya dari segi apa? dalam sektor pariwisata gitu. Apa? Kayak pengunjung pariwisata seperti itu juga bisa. Kalau kebijakan-kebijakan selama yang ada di Labuan Bajo sih, yang agak bikin kita susah sih cuman peraturan dari luar negeri ya. Kalau misalnya datang tuh harus karantina. Terus yang kedua
juga tes COVID dan lain-lain. Cuman itu doang sih sebenarnya yang agak bikin nggak merugikan, tapi agak bikin kita jalannya agak lambat seperti itu. Itu doang. Tapi kalau nggak ada COVID, berarti kebijakannya membantu berarti Kak? Membantu. Karena kan nggak ada karantina, nggak harus tes COVID dan lain-lain. Seperti itu. Itu doang sih. Semoga COVID-19 ini cepat menghilang ya. Amin. Susah emang pariwisata waktu COVID ini. Mau keluar was-was sendiri. Nah, Kak, yang aku tahu ini kan yang mengunjungi Labuan Bajo ini kan rata-rata kan umurnya tuh 20-an, 20 tahun. Atau mungkin ada yang pokoknya ke remaja ke dewasa gitu. Nah, ada nggak sih Kak peraturan-peraturan tertentu yang harus ditaati dengan pengunjung supaya kelestariannya Labuan Bajo ini tetap terjaga gitu? Tentang pergaulannya mungkin atau bagaimana? Sebenarnya sih nggak ada yang spesifik ya, cuman ini nggak berlaku di Labuan Bajo aja, tapi di seluruh kota, di seluruh tempat wisata yang ada di Indonesia. Yang pertama sih ikutin peraturan yang ada di tempat tersebut ya, karena setiap tempat kan punya peraturan yang berbeda-beda. Kalau di Labuan Bajo tidak boleh merokok di tempat wisata, karena di sini kan kita tempatnya tuh kebanyakan gunung, bukit gitu-gitu kan yang rentan terbakar seperti itu. Jadi memang kita menghindari api dan tidak boleh merokok. Terus yang kedua adalah mengikuti rules saat di Pulau Komodo untuk nggak lari, nggak teriak-teriak seperti itu, dan mengikuti arahan ranger atau petugas keamanan yang mengamankan area Komodo situ. Terus yang ketiga juga jangan buang sampah ke laut, guys. Seperti itu. Jadi sampah harus dibawa lah. Kayak gitu doang sih sebenarnya. Gitu. Pernah nggak sih ketemu yang ngerokok gitu di sananya? Enggak, karena kita udah bilangin dari awal kan. Jadinya sih mereka kebanyakan nurut ya. Untungnya. Tapi kalau misalnya di kapal, di pantai itu semua mereka boleh ngerokok. Ika, ada yang mau ditanyakan? Oh iya Kak, bagaimana review orang-orang yang sudah pernah pergi ke Labuan Bajo dengan itu? Detik Adventure. Aku ada review langsungnya, mau denger. So far sih mereka senang ya, apalagi makanan juga destinasi. Mereka rata-rata senang semua. Iya sih. Bahkan ada yang 2 kali, 3 kali datang. Waduh, kayaknya Labuan Bajo ini memikat hati banget deh ya, sampai orang 2 kali mau datang. Wah, gila, keren. Abis. Labuan Bajo mantep banget ya. Mantep, makanya harus ke Labuan Bajo pakai Detik Adventure. Itu kita kompak banget deh kalau beginian. Seperti itu, guys. Oke, jadi kepingin banget gak sih ke Labuan Bajo ini ya? Kelihatannya seru gitu, tapi ya gimana tadi udah dibahas tentang COVID-19, ya mau keluar rumah juga was-was sendiri, takut sendiri. Apalagi sekarang lagi puncak-puncaknya Omikron ya kan? Nah, kayaknya kalau ke Labuan Bajo dibayarin Gary pakai Detik Adventure nggak apa-apa sih. Aku sih nggak apa-apa. Boleh. Apa sih? Nggak apa-apa kok. Akunya lebih nggak apa-apa. Iya, saya juga lebih nggak apa-apa lagi, Kak. Nah, kayaknya obrolan kita harus sudah di sini. Sangat sedih sekali sih. Karena Kak Titan ini juga seru orangnya dan kayak gaul. So, pertama-tama mau bilang terima kasih buat Kak Titan ya yang sudah bersedia menjadi narasumber kami. Semoga Detik Adventure semakin maju, semakin berkembang usaha pariwisata Indonesia. Amin. Dan semoga juga buat yang dengerin podcast ini langsung capcus mau ke Detik Adventure buat reserve ke Labuan Bajo, boleh banget. Mungkin mau ke Labuan Bajo ya kan? Iya. Ingat kalau mau ke Labuan Bajo pakai Detik Adventure. Ini kayak kalau jadi jolong-jolong banyak deh ini. Udah berapa kali kita mention Detik Adventure? Iya. Ya, pokoknya semoga tujuan podcast ini semakin memajukan pariwisata Indonesia dan juga semakin mengunggulkan bangsa kita gitu, Indonesia. Amin. Oke, guys, buat yang nonton, amin. Buat yang nonton maupun yang di sini yang di Zoom,
Sama-sama kita yuk say bye-bye. Bye semuanya. Bye. It is touching the truth.